Malam ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang engkau bersama aku di Firdaus. Kita akan mencari tahu beberapa hal yang menarik dari teks ini dalam rangka minggu-minggu sengsara atau minggu prapaskah. Adalah penting untuk kemudian Bapak Ibu melihat bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Kalau lihat percakapan yang terjadi tadi di ayat 38 sampai 43, ini percakapan penuh damai. Kalau kita, wow, enak banget ya, dijanjikan Firdaus, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kendati pun ini bahasa-bahasa damai yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, sebenarnya di tengah derita yang tak tertanggung, kondisi sulit untuk menarik nafas, diafragma untuk kemudian memompa sedemikian rupa supaya oksigen ada di paru-paru, itu tidak mudah. Lalu terjadi dialog yang sangat luar biasa ketika seruan metanoia atau pertobatan itu direspon oleh Tuhan Yesus dengan pengampunan yang ia bahasakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itu metanoia yang diserukan oleh salah satu penjahat. Itu dia bilang begini, ingatlah aku, di ayat 42 ya, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu seruan metanoia, seruan pertobatan. Direspon dengan pengampunan, tidak disebut aku mengampuni engkau, enggak. Tapi bahasa yang menarik adalah hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu masuk lebih dalam untuk melihat dialog ini bagaimana sih, apa maknanya bagi kita, lalu kita akan flashback ke belakang peristiwa-peristiwa detail tentang bagaimana derita itu berjumpa dengan pertobatan satu orang. Lalu derita itu berubah menjadi pengampunan. Nah, itu malam ini mau bagi ke arah sini. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam saya menyampaikan materi. Di Lukas pasal 23 Bapak Ibu, yang tidak kita baca, itu sebenarnya di ayat 32 ada ya, bahwa ada 2 orang penjahat. Jadi ada 2 orang. Lalu ketika seruan itu terjadi, paling pertama saya pengampunan sudah terjadi pada saat, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini percakapan damai sejahtera yang muncul di tengah derita yang tidak mudah dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya apa yang diserukan di ayat 23, bahkan yang kita baca seterusnya sampai ayat 43 itu, menurut Yesaya 53 ayat 12, itu perkiraan Yesaya itu ditulis sekitar tahun 600 sampai 700 sebelum Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap ya, bahwa ini udah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus, bahwa akan ada orang yang disebut pemberontak-pemberontak yang disalib bersamanya. Dan justru untuk dialah proses pengampunan itu dilakukan melalui Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Miris ya? Kitab Yesaya 53 ini digenapi oleh Tuhan Yesus di 4 Injil, yang salah satunya kita baca saat ini. Kemudian, kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini sebenarnya menarik untuk digali lebih dalam dan lebih jauh. Karena ternyata di Yesaya 53 ayat 9, itu juga menyebut beberapa hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin Yesus menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, sementara dia sendiri mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin Firdaus diucapkan sebagai janji kepada orang yang bertobat, sementara ia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya. Maaf, saya mengutip pernyataan penjahat yang satu. Bagaimana mungkin ia menjanjikan sukacita itu, sementara realnya menurut Yesaya 53:9, di antara orang-orang fasik kok dia dikuburkan, di antara para penjahat. Lalu berbagai kekerasan tidak dilakukan sebenarnya dia. Gimana mungkin memahami Firdaus yang dijanjikan di kondisi pelik pada saat itu? Nah, makanya saya mau ajak Bapak Ibu mendalami dulu percakapan ini. Ini percakapan yang tidak mudah, yang tidak gampang sebenarnya.
Kalau torang baca sekarang, wih keren banget loh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, oh ini percakapan yang tidak sembarang. Mengapa saya bilang tidak sembarang? Karena bukan karena diucapkan oleh Tuhan Yesus, bukan. Tapi saya mau tilik pribadi Yesus yang memiliki dua kodrat, yaitu kemanusiaan dan keilahiannya. Sebagai di satu sisi Yesus adalah Allah sendiri, tapi di sisi yang lain dia juga adalah manusia. Oh, itu tidak mudah melakukan percakapan yang sangat simpati itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada peristiwa hematidrosis yang dialami. Pecahnya pembuluh darah kapiler melalui jaringan keringat. Lalu ada terjadi kondisi hipovolemik, berkurangnya jumlah darah dalam tubuh. Nanti sebentar diuraikan. Baru tekanan psikologi dengan tingkat gangguan kejiwaan yang sangat kuat. Nanti saya jelaskan juga kepada Bapak Ibu. Kok bisa sampai statement ini diberikan kepada Yesus Kristus yang juga adalah Allah, yang mestinya bisa dia tangani. Baru di perihnya wilayah dada saat diafragma bergerak mencari oksigen bagi paru-paru. Ini situasinya ketika dia sedang bercakap-cakap begitu lembut, bercakap-cakap dengan janji damai sejahtera Firdaus itu. Bapa ampunilah mereka. Karena indah banget. Bapak Ibu baca sekarang terdengar indah. Tapi saya mau kasih tahu 2000 tahun yang lalu itu situasi tidak indah ketika diucapkan. Itu berat banget bagi seorang pribadi yang engkau dan aku sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekujur tubuh yang bergetar hebat, menahan sakit karena kehilangan tenaga dan terkuras seluruh cairan dalam tubuh. Bahkan ada sengatan listrik yang berulang 1800 kali karena gesekan di saraf median. Sebentar akan dijelaskan. Ini situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tidak mudah. Dialog mesra ini dan penuh, saya sebut canda ya, dalam pengertian kehangatan. Dan ini percakapan yang berujung maut. Nah hari ini, malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk dalami hematidrosis, hipovolemik sampai 1800 sengatan listrik ini. Supaya Bapak Ibu paham ketika Tuhanmu dan Tuhanku mengucapkan hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu perlu perjuangan yang tidak mudah. Itu bukan cuma kata-kata yang biasa dilontarkan dalam percakapan engkau dan aku di seputar khotbah para pendeta menyampaikan termasuk saya. Oh enggak, ini percakapan terkeren menurut saya. Keren karena disampaikan berita damai di tengah suasana tidak sejahtera yang dialami Tuhan dan Tuhan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ini yang saya sebut dengan peristiwa awal. Saat makan malam bersama para murid, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa toh. Almighty God yang maha tahu. Maka saya mau ajak Bapak Ibu membayangkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus ketika membasuh kaki para murid, ketika membagi-bagikan roti. Almighty God ini tahu jam berapa dia akan ditangkap. Tuhanmu dan Tuhanku tahu Take this. Di saat mana Yudas memberi ciuman. Dia tahu tentang berapa paku yang akan masuk dan berapa robekan dalam tubuh yang dia akan alami ketika dicambuk. Dia tahu semua siksa itu. Maka saya mau ajak Bapak Ibu membayangkan bahwa selain dia adalah Tuhan Almighty God, dia juga diakui sebagai manusia yang datang sebagai manusia, yang lapar, yang haus, yang sakit ketika dipukul. Perkiraan makan Paskah kalau dia last supper mungkin sampai tengah malam, saya tidak tahu, atau mungkin berakhir sekitar pukul 2 dini hari. Tapi parameter kita adalah sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, maka kita harus memprediksi sekitar jam berapa ayam berkokok untuk paham bagian ini. Tindakan pastoral di video ini dilakukan kepada Yudas lewat dialah yang mencelupkan roti itu di mangkuk, dialah orang, dan seterusnya itu dilakukan percakapan pastoral. Tapi orang ini tidak merasa, tidak lakukan pertobatan. Maka Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang kau mau. Maka dia pergi. Sekarang saudara bisa bayangkan peristiwa
di bahwa Taman saat Getsemani. kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa. Kalau Bapak Ibu menonton film ini lalu baca Alkitab tentang tetesan keringat menyerupai darah, saya ajak Bapak Ibu membaca tulisan yang di layar tentang konsekuensi dari kemanusiaan Yesus yang memiliki kekhasan seorang manusia. Ya Bapak, Merasa lapar, merasa sedih, merasa sakit, merasa jika kau mau ambil kehilangan, cawan ini dari merasa takut, khawatir, bahkan saya berani katakan stres. Loh, kalau dia nggak rasa begini berarti dia bukan manusia. Dan kalau Yesus bukan manusia, maka gagal Yohanes 3:16. Atau Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Justru karena ia menjadi manusia, dia merasakan. Dan saudara tahu, proses menetesnya keringat peluh itu seperti tetesan darah. Benar, itu mungkin disebut sebagian besar orang itu mujizat, tapi bisa dijelaskan secara medis bahwa justru ini membuktikan tentang kemanusiaan Yesus yang sesungguhnya. Peristiwa ini, Bapak Ibu, di tengah kondisi tekanan luar biasa, peristiwa ini disebut dengan peristiwa hematidrosis. Apa itu hematidrosis? Terlepasnya unsur kimiawi yang memecah pembuluh kapiler di kelenjar keringat. Efeknya adalah pendarahan di kelenjar tersebut, sehingga keringat keluar berwarna seperti darah. Bukan darah. Dokter Lukas tahu membedakan mana darah dan seperti darah. Sehingga dia menggunakan istilah itu, bercampurnya antara keringat dan darah. Bukan darah murni yang jatuh. Itu disebut dengan peristiwa hematidrosis. Nah, mengapa hematidrosis terjadi? Itu saudara bisa googling, saudara bisa menemukan jawaban yang menarik. Ini kondisi tidak umum terjadi. Biasanya disebabkan oleh kondisi tekanan psikologi yang sangat tinggi. Ketika seorang mengalami ketakutan yang sangat dahsyat, tubuh bereaksi dengan cara melepaskan unsur kimiawi tadi. Lalu barangkali di lubuk hati Bapak Ibu, loh berarti Yesus kok takut? Loh Yesus kok khawatir? Karena yang mengatakan begitu. Saya mau katakan justru karena itulah, maka membuktikan dia Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa dia takut? Kenapa dia khawatir? Saya mau kasih contoh. Andai kata Bapak Ibu dapat mimpi misalnya. Dapat mimpi atau dapat penglihatan misalnya. Besok jangan menggunakan kendaraan bermotor dulu ya. Karena pada pukul sekian di simpang itu, ketika kau pakai mobil itu, kau akan ditabrak truk. Misalnya Bapak Ibu melihat penglihatan itu. Besoknya Bapak Ibu berani nggak pakai kendaraan itu? Saya yakin mundur Bapak Ibu. Kalau saya mundur, saya nggak akan pakai karena dapat penglihatan itu. Mundur, aman. Mundur berarti lari dan meninggalkan ancaman itu. Sekarang, kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Almighty God, Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia juga Maha Tahu. Berarti dia sangat tahu 12 jam ke depan apa yang terjadi. Dan dia bisa tahu sakitnya kayak apa, dia tahu deritanya kayak apa. Dan andai kata saya yang jadi Yesus, saya mundur. Untuk menghindari itu kan, supaya aman. Tapi enggak, dia harus maju, demi nyoman pun bisa ditebus. Dia harus siap terima itu. Makanya tekanannya luar biasa. Tekanannya hebat banget. Dia tidak bisa menghindari itu. Bahkan berseru kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendak. Tawar-menawar tapi juga ditarik cawan itu. Karena nggak mungkin kalau aku mundur, dunia tidak ditebus. Sementara saya tahu kondisi apa yang terjadi. Wah, itu tekanan. Secara manusiawi, itu tekanan yang luar biasa. Makanya kalau orang mengatakan, salah satu bukti bahwa Yesus itu khawatir membuktikan bahwa dia hanya manusia biasa. No, saya mengatakan dia manusia, tapi juga dia Allah. Justru karena dia khawatir, dia menggenapi Yohanes pasal 1, ayat 1 dan 14. Dan justru membuktikan bahwa dia ada Allah karena dia tahu kondisi itu. Dan tekanan itu luar biasa. Dan tidak bisa lari dari tanggung jawab misi keselamatan. Misi kudus, misi ilahi yang dibebankan kepadanya sesuai dengan namanya. Yosua. Yosua itu berarti Adonai adalah penyelamat. Itu nama Yesus, arti nama Yesus. Berarti dia adalah penyelamat. Dan misi itu dari namanya harus dikerjakan. Konsekuensi dari hematidrosis itu Bapak Ibu luar biasa. Kondisi ini akan membuat kulit dengan tingkat kedalaman tertentu untuk menjadi sangat rapuh dan sangat sensitif. Konon katanya, di beberapa referensi yang saya baca ketika peristiwa hematidrosis terjadi, jangankan dipukul, disentuh saja itu udah perih banget.
Karena kan pecah pembuluh kapiliernya dan juga di kelenjar-kelenjar keringat itu. Jadi sensitif. Ketika disentuh pun sangat sakit sekali. Nah sekarang, perih bukan sakit. Sekarang saudara bisa bayangkan ketika dicambuk atau ketika paku menancap. Itu luar biasa sakit, melebihi dari sentuhan. Ini kondisi yang sangat berat yang dialami oleh Yesus Kristus yang tidak menggunakan kuasa ilahi. Andai kata Tuhanmu dan Tuhanku menggunakan kuasa ilahinya, maka Mel Gibson yang membuat film The Passion of Christ tidak akan membuat tokoh Yesus berekspresi teriak ketika dipaku. Enggak. Kenapa enggak teriak? Seharusnya senyum. Kenapa senyum? Karena kuasa adikodratinya melindungi dari sakit. Dan kalau itu terjadi berarti Allah bohong. Berarti Tuhan tidak menanggung sakit kita. Enggak dilepaskan kuasa ilahinya. Dan menderita total sebagai manusia. Kendati pun dia Allah. Saudara, Bapak Ibu, saya bayang ini persoalan besar. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Dari takhta suci turun rendah sehina-hinanya. Kalau orang bilang pakai, Yesus ditelanjangi dengan ditutup auratnya, beberapa malah berani berkata, kemungkinan besar satu benang pun tidak ada. Di kalender-kalender itu cuma untuk menjaga kekudusan saja ditampilkan kalender seperti itu. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku sangat dipermalukan di situ. Makanya penderitaan fisik, penderitaan psikis itu yang dialami. Lalu saudara bisa bayangkan dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Saudara bisa bayangkan dia bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow, itu bukan percakapan biasa Bapak Ibu. Mari kita lanjut supaya semakin luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa merasakan hal yang itu nggak mudah. Perkiraan, menurut saya ditangkap sekitar pukul 3 dini hari, bisa meleset, karena Alkitab kita bukan buku sejarah. Tapi mengapa saya menyebut pukul 3 dini hari? Karena ayam berkokok itu patokannya. Sebelum ayam berkokok, Yesus sudah ditangkap. Kapan kira-kira ayam berkokok? Pukul 4 kah? Pukul 5? Maybe, barangkali. Saya memilih pukul 4. Maka kalau sebelum ayam berkokok, mungkin setengah jam sebelumnya, Pak, atau 1 jam sebelumnya, saya bulatkan pukul 3 dini hari. Kemungkinan besar proses penangkapan itu terjadi. Bisa saja meleset. Bisa saja jam yang lain. Tapi yang pasti masih malam. Masih gelap. Karena pengadilan yang ajaib dan aneh itu terjadi di malam hari. Di proses masih gelap. Mengapa harus dini hari, Bapak Ibu? Matius 18 ayat 16 bilang begini. Dalam mencari kebenaran paling tidak menghadirkan 2 atau 3 saksi. Saksi yang dimaksud adalah saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan. Sekarang pertanyaannya, dari mana mendapatkan saksi yang meringankan? Kalau pengadilan itu dilakukan pada saat masih gelap. Dari awal konspirasi sudah terjadi. Dari awal proses tidak adil sudah dialami oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Pada mulai dari proses penangkapan sampai proses ketidakadilan di pengadilan. Dan dia mengalami itu. Itu tekanan yang tidak mudah. Lalu masih bisa berseru, Bapa ampunilah mereka. Masih mengatakan engkau bersama-sama dengan aku, akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow. Nah, saudara menganggap ini percakapan biasa, saya bilang ini percakapan luar biasa di kayu salib. Itu nggak mudah. Dan menurut saya Bapak Ibu, ada 6 pengadilan yang terjadi kurang dari 24 jam. Ini pecah rekor. Siapakah yang pernah diadili berulang kali pada kasus yang sama? Mungkin banyak. Tapi siapakah yang pernah diadili berulang kali kurang dari 1 hari? Tuhan Yesus. Di hadapan Hanas, Kayafas, Sanhedrin, Pilatus tahap 1, Herodes, baru Pilatus tahap 2. Lalu yang menarik menurut saya Lukas 23 ayat 4. Pilatus sudah ngomong, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Apa artinya? Udah vonis. Apa vonisnya? Ini orang tidak bersalah. Maka mestinya dini hari itu dia sudah dilepaskan. Atau pagi-pagi sedikit pagi matahari udah terbit dia sudah dilepaskan. Tapi enggak loh. Dicari celah. Dibuat tidak adil pengadilan. Dan Yesus mengalami kondisi yang tidak sejahtera itu. Bahkan kalau saudara menemukan Injil Yohanes kan, ketika dia ditampar dia bilang, mengapa kalau engkau menemukan kesalahanku, kalau tidak mengapa engkau menampar aku?
Dia udah mulai merasa tidak sejahtera saat itu. Bayangkan di kondisi tekanan yang sangat berat itu, masih bisa berseru, Bapa ampunilah mereka. Lalu hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Percakapan yang dari awal saya bilang di Lukas 23 yang kita baca teks ini percakapan damai di kondisi tidak damai menurut saya. Gimana ya? Makanya saya bilang saya bersyukur banget. Saya bersyukur sekali mengenal dan menyembah pribadi yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bersyukur banget, Bapak. Saya bersyukur. Pengorbanannya besar banget. Dan itu sesuatu yang besar. Dan aneh kalau orang kemudian menertawakannya dan meragukan. Mari kita lebih bikin luar biasa lagi untuk gali. Ada 2 jenis cambukan, Bapak Ibu. Umumnya cambukan yang pertama itu jenis cambukan cuma dengan batang saja, tidak bisa ditampilkan di layar ini. Hanya batang kayu. Tapi cambuk ini hanya ditujukan kepada warga negara Romawi. Dipukul, dirajam, untuk warga negara Romawi. Khusus untuk warga negara non-Romawi dan kebenaran Yesus bukan warga Romawi. Dia seorang Yahudi asli. Nah, ini celaka, Bapak Ibu. Maka Yesus harus menanggung cambukan khusus. Ada batangnya, dianyam keluar 3, di tiap anyaman itu setelah-setelahnya ditaruh benda tajam, umumnya adalah semacam paku kecil atau serpihan tulang, di sela-sela itu, di ujungnya, di sela-sela itu ada bundaran-bundaran kecil, semacam kelereng, di sela-sela yang dianyam itu. Nah, di ujungnya itu ada bundaran yang dikasih baru ada dilekatkan yang tajam-tajam, entah paku kecil ataupun serpihan tulang. Nah, saudara bisa bayangkan, tadi saya bilang hematidrosis tadi. Kondisi dia sedang pekah dan sensitif banget, daerah kulitnya itu. Dan berapa lama cambukan itu, menurut ketentuan Romawi waktu itu, agar orang itu nggak mati, dia hanya boleh dicambuk 39 cambukan supaya masih hidup dan bisa disalib. Tetapi ini sering dilanggar. Ini sangat tergantung pada lagi happy nggak si algojonya, lagi semangat nggak dia, lagi senang nggak, bisa lebih panjang dan bisa lebih lama. Itu cambuknya dimulai dari punggung, pantat, bagian belakang kaki atau betis, baru kemudian dibalik lagi. Bola-bola kecil seperti kelereng itu akan menghantam bagian daging. Dan itu akan luar biasa, orang dia jadi lembek banget. Karena kena hantaman benda tumpul, yaitu bulatan-bulatan itu. Lalu kemudian yang tajam itu masuk, dan ketika ditarik, dagingnya ikut keluar. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau Mel Gibson itu menampilkan hampir mirip dengan peristiwa pencampukan Romawi yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika menyalibkan orang-orang non-Romawi termasuk oleh Yesus. Bahkan di abad ketiga, sejarawan yang bernama Eusebius menggambarkan pencambukan itu dengan mengatakan pembuluh darah korban pencambukan akan terbuka. Itu dia saksi tentang masih zaman Romawi. Lalu urat dan dagingnya kelihatan. Bahkan isi perutnya pun dipertontonkan. Nah, kalau pakai ini Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa semestinya tidak mungkin disalib kalau orang yang alami. Dia sudah mengalami hipovolemik, kehilangan jumlah volume darah dalam tubuh. Mestinya 39 kali. Dalam penelitian manusia kain kafan, Bapak Ibu, ini yang menarik menurut saya. Menarik perhatian saya, pada penelitian manusia kain kafan, Bapak Ibu bisa cari di googling tentang manusia kain kafan, telah ditemukan kain kafan Turin yang saya susah banget. Ini sekarang lagi disimpan di Vatikan. Udah nggak bisa lagi, udah dikasih kaca dan udah ada dibuat kedap supaya tidak hancur. Itu diteliti di peristiwa manusia kain kafan yang diyakini sebagai kain kafan Tuhan Yesus itu ada semacam terlukis, tercap sedemikian rupa pada kain kafan itu gambar manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut.
Yang sulit dijelaskan adalah bagaimana mungkin terbentuk fenomena itu seakan hasil fotokopi raksasa. Sementara di zaman itu belum mengenal teknologi modern. Makanya kain kafan itu sempat diragukan, dan itu dibuat, itu adalah cara orang Kristen membuat sesuatu berita bohong. Pasti ini di zaman modern. Tapi ketika diteliti, kain kafannya memang berusia seperti usia di masa Tuhan Yesus. Melalui sinar gamma dan apakah itu diteliti, serat-seratnya itu usia pada zaman Yesus. Saudara tahu? Yang menarik adalah itu ditemukan jejak 121 kali cambukan. Pada model cambuk 3 ujung di sisi kiri dan kanan. Dan total luka yang ditemukan adalah, Bapak Ibu tahu, hasilnya simpulan akhir. Kenapa bisa tercap seperti itu? Seakan difotokopi dan berbentuk manusia, seukuran manusia normal di kain kafan itu, seakan tercetak seperti itu. Orang mengatakan akhirnya pada satu titik simpulan, harus ada kekuatan cahaya yang sangat tinggi dan kuat, dengan tingkatan satuan cahaya itu joule ke apakah yang sangat tinggi, yang mampu mencetak rupa bentuk tubuh seperti itu. Dan itu kita tidak tahu model cahaya itu. Lalu beberapa penafsir Kristen, beberapa peneliti Kristen menyebut sesuatu yang menurut saya masih masuk di akal dan diterima secara iman. Kemungkinan besar, benar ada cahaya. Dan cahaya itu terjadi pada saat cahaya kebangkitan. Ketika Yesus bangkit, kemungkinan terjadi cahaya yang sangat dahsyat dan mengkopi, memberikan corak tubuhnya terpapar begitu jelas. Dihitung total luka berapa dari titik manusia kain kafan itu, nokta-nokta yang muncul. Ada 726 luka yang cukup dalam di tubuh Yesus. Lalu saya membaca satu referensi menarik. Kalau ada dokter di sini tolong dikoreksi, saya cuma membaca beberapa sumber yang di buku-buku tafsir itu menarik. 726 itu adalah jumlah penyakit yang diketahui pada zaman itu ya, saya nggak tahu zaman sekarang. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, orang bisa menderita sakit dengan total 726 jenis sakit. Bukan itu yang mengejutkan saya, Bapak Ibu, bukan statement ini. Yang mengejutkan saya justru di Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4 bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Wow. Sadis nggak? Proses penyaliban adalah penggenapan tentang nubuatan Yesaya. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sengsara Bapak Ibu yang harusnya ke neraka karena dosa, itu yang ditanggung. Saya nggak peduli soal 726. Kalau itu pun benar 726, maka mengkonfirmasi Yesaya 53 ayat 4. Keren nggak? Apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Lalu masih sempat ngomong begini, Bapa ampunilah mereka. Masih bilang begini, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bagi saya percakapan itu percakapan yang luar biasa di kayu salib, yang dianggap enteng oleh banyak orang, seakan itu menjadi percakapan biasa saja. Itu ungkapan penuh damai yang disampaikan dalam penderitaan yang amat sangat. Mari kita makin parahkan lagi, makin lebih derita lagi tentang hipovolemik. Kalau ada dokter di sini bagus banget untuk memberikan penjelasan lebih jauh. Vol itu volume, hipo itu kondisi rendah, emik itu darah. Maka kalau orang mengalami hipovolemik, kondisi darah yang tercurah terus kan ketika pencambukan itu dengan beberapa daging yang terambil, dan kemudian juga proses penyalipan di kayu salib, maka kita beberapa kondisi yang mungkin terjadi adalah berdebar jantung itu lebih kencang untuk berusaha memompa darah menuju bagian-bagian penting yang kehilangan banyak cairan. Tekanan darah akhirnya menjadi rendah, orang akan menderita kehilangan kesadaran, itu pun pingsan. Namun Alkitab tidak menyebut sama sekali bahwa Yesus pingsan. Ginjal akan otomatis berhenti memproduksi urin demi mempertahankan jumlah cairan dalam tubuh. Lalu kemudian mengalami penderitaan yang sangat
luar biasa di wilayah kerongkongan menjadi kering dan kehausan amat sangat. Maka tidak heran kalau kemudian Yohanes 19 ayat 28 bilang, aku haus. Itu seruan di kayu salib. Itu seruan yang tidak mudah. Itu realita yang menggambarkan inilah kondisi real yang dialami oleh Tuhanmu dan Tuhan ketika hipovolemik dialami. Sehingga berseru, aku haus. Itu dampak yang besar dari kehilangan begitu banyak cairan. Lebih jauh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang percakapan hari ini juga engkau akan bersama dengan aku itu di Firdaus itu bukan percakapan yang mudah. Karena terakhir makan itu pukul 24.00 kalau kita menggunakan timeline yang diduga seperti itu, tradisi Last Supper-nya. Maka terakhir minum jam berapa? Ditangkap jam 3 dan mengalami derita yang luar biasa. Lalu Alkitab bilang disalib pukul 9. Berarti sebelum disalib, dia mengalami derita luar biasa. Berapa lama? Jam 9 kurang jam 3. 6 jam. 6 jam mengalami derita yang luar biasa, hukuman di darat. Masih di darat, belum disalib. Maka tidak heran kalau ini disebut penderitaan yang amat sangat. Dan mestinya, secara logika, saya yakin dokter-dokter pun setuju untuk mengatakan, mestinya sudah mati. Mestinya Tuhanmu dan Tuhanku tidak bisa disalib lagi. Kenapa? Karena sudah selesai. Derita ini bisa membunuh orang. Kondisi penyiksaan seperti ini bisa membunuh orang. Berdasarkan kesaksian kain kafan Turin kalau kita lihat tadi. Harusnya udah nggak ada. Seharusnya Tuhanmu dan Tuhanku udah nggak ada. Belum sempat disalib sudah mati. Sudah wafat. Nah sekarang mari kita lihat proses menuju ke salib. Dengan kondisi hematidrosis tadi, dengan kondisi hipovolemik tadi, dengan kondisi teriakan aku haus, dengan kondisi jantung sedang berdebar-debar luar biasa, dengan kondisi keringnya kerongkongannya, Yesus menuju ke Golgota. Golgota itu berarti Bukit Tengkorak. Yang dipikul umumnya, saya nggak tahu Mel Gibson membuat filmnya sedikit berbeda. Dia pakai talib yang utuh. Tapi dalam tradisi Bapak Ibu memang ada beberapa juga bisa berbeda, tapi sebagian besar tradisi para penafsir memegang satu tradisi yang sama, yaitu yang dipikul itu patibulum. Patibulum itu bagian yang horizontal, yang begini, yang untuk tangan. Itu patibulum itu. Tadi saya mengatakan kondisi sangat payah, sekitar tengah malam terakhir minum, lalu kemudian hipovolemik tadi, hematidrosis tadi dengan berbagai kondisi serangan jantung kemungkinan bisa terjadi dan seterusnya. Nah, Yesus memikul patibulum. Berapa sih beratnya patibulum itu? Kurang lebih 40 sampai 50 kg. Oke, tolong bayangkan. Di kondisi kepayahan seperti itu, ada orang dipaksa memikul 40 sampai 50 kg. Memikul bagian vertikal dengan berjalan kaki kurang lebih 800 sampai 900 meter, hampir 1 kilo, menuju ke Golgota dari proses Via Dolorosa. Bapak Ibu yang pernah ke mana? Ke Israel barangkali udah bisa membayangkan. Proses Via Dolorosa, jalan sempit itu sampai menuju 900, hampir kilometer, juga mengatakan enggak, harusnya lebih katanya. Karena memang kalau sekarang kan ke Bapak Ibu ke Israel itu ditemukan dua versi itu, tempat penyaliban itu ada dua versi, tempat kubur itu juga ada dua versi teman-teman Katolik dan versi teman-teman Protestan. Kita nggak tahu mana situs-situs yang sebenarnya, tapi itu wilayahnya hampir berdekatan. Nah, memikul patibulum pun tidak mudah Bapak Ibu. Tolong lihat gambar ini, saya dapat gambar ini dari, sebentar, ada pertanggungjawabannya. Nah, dari Dr. Bobby Kumesa dari Perkantas Kupang. Ya, beliau seorang dokter tapi mengasuh di Perkantas pelayanan. Lihat gambarnya 40 sampai 50 kg, lihat posisinya. Tangannya diikat kuat loh Bapak Ibu di patibulum. Tangannya diikat kuat di patibulum, lalu mereka dihubungkan. Karena ada tiga kan tadi. Ada dua orang penjahat dan Yesus. Berarti tidak mungkin dipisahkan. Mereka pasti diikat berhubungan.
jarak kurang lebih 700 sampai 900 meter, naik turun bukit. Yang sudah pernah ke Israel pasti tahu tentang bukit batu. Kalau dibilang bukit batu, pasti benar-benar batu. Tidak ada tanah, benar-benar batu. Betapa keras. Bayangkan berapa kali Tuhan Yesus jatuh, seberapa remuk kemudian yang terjadi di sekitar wilayah lutut. Itu tangan diikat dengan kondisi ini, maka keseimbangan tidak terjaga. Umumnya kalau orang jatuh, refleks yang paling pertama ada pada gerakan tangan untuk tahan. Sekarang saudara bisa bayangkan ketika ini diikat, apa yang terjadi ketika jatuh? Nggak bisa nopang, tangannya tidak bisa bergerak. Maka apa yang terjadi? Ini gambar ini. Kemungkinan besar, dia akan ditimpa 50 kg benda keras, menghantam langsung. Bisa memberi cedera geger otak, muntah darah. Keluar dari hidung, bisa jadi. Atau mematahkan tulang lehernya. Karena tidak memiliki kemampuan proteksi yang cukup kuat. Melalui lengannya, nggak ada. Keseimbangannya tidak ada. Karena diikat. Maka kalau jatuhnya habis. Jatuhnya seperti itu. Jatuh dalam kondisi yang kondisi yang memilukan. Sekarang soal paku. Saya sebut tadi 1800 kali sengatan listrik. Ini dia Bapak Ibu. 6-7 inci, kemungkinan sekitar 15-17 cm, bisa kurang, bisa lebih. Lalu di patibulumnya Bapak Ibu, tidak seperti filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ, itu dia cuma di patibulum. Di bagian patibulum itu, ini mana bisa kelihatan saya punya mouse bergerak. Ini ada lubang yang dibuat khusus, lubang tempat paku masuk. Kenapa harus dibuat lubang duluan? Karena kayunya tebal dan susah tembus, maka harus dibikin lubang duluan. Tanpa mengukur lengan si pesakitan, tanpa mengukur. Nggak peduli, tanpa mengukur. Nah, andai kata lengan Yesus tidak nyampe ke lubang itu, dipaksa tarik sampai nyampe. Baru kemudian dipaku. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan teriakannya kayak apa? Jeritannya sampai keluar air mata, lalu bergetar hebat tuh kayak apa? Lalu masih bilang, Bapak ampunilah mereka karena enggak, saya sangat mencintai Tuhan. Semakin kita tahu tentang apa yang Dia korbankan, seharusnya semakin banyak orang bertelut untuk bilang, aku nggak layak terima kasih karunia. Ini kondisinya. Di tahap penyalipan, ada rasa sakit yang tak tertanggung yang dialami. Ini lokasi pakunya Bapak Ibu. Memang susah menerjemahkan tanganku, wilayah telapak tangan itu yang mana, tapi kalau di orang Romawi, bukan orang yang bodoh, mereka tahu tentang anatomi tubuh. Maka kalau yang dipaku di sini, di telapak ini, dengan beban berat badan harus ditanggung, itu bisa robek. Tidak mungkin. Maka hal yang paling ideal, tempat pakunya ada di sini Bapak. Ini lokasi pakunya, mestinya ada di sini. Saya harus disclaimer ya, karena gambar ini bukan dari saya, gambar ini saya dapat dari Perkantas Kupang, Dr. Kumase tadi, di situ. Itu ada jaringan yang cukup kuat, kalau Bapak Ibu pegang, ada semacam 2 tulang penyangga di sini ya, kalau Bapak Ibu pegang cukup kuat di situ. Itu lebih realistis untuk menanggung dan menahan beban tubuh. Nah, apa efeknya kalau dipaku di situ? Di situ Bapak Ibu ada satu saraf yang disebut dengan saraf medianus, pusat rasa sakit utama, yang umumnya disebut dengan saraf median. Ini sarafnya besar, saraf median. Ini dia yang hijau, ini saraf median. Itu saraf pusat rasa sakit.
Saya bukan dokter Bapak Ibu, saya cuma baca-baca referensi. Saya cuma ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang kalau dipaku di sebelah sini. Dan seberapa besar sakitnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu seberapa besar sakitnya, Bapak Ibu harus tes di tubuh sendiri menggunakan bukan saraf median, tapi menggunakan saraf ulna. Apa itu saraf? Di mana itu saraf ulna? Di sini Bapak Ibu. Ini di siku kita, sikut ya, bagian sikut. Siku ini. Ini disebut saraf ulna. Silakan Bapak Ibu pukul secara tiba-tiba, usahakan kena di sekitar tulang sini yang ada saraf ulna. Itu kita akan kaget. Karena sakit seperti ada ngilu, seperti kena sengatan listrik kecil. Andai kata itu tepat kena, itu kan, sakit. Itu baru saraf ulna. Bayangkan ketika benturan itu kena pada saraf medianus, saraf median. Itu seberapa sakit? Oh, itu dahsyat banget. Itu sangat parah sakitnya. Nah, belum selesai Bapak Ibu. Belum selesai. Belum tuntas untuk bilang tidak sejahteranya mengucapkan kalimat yang damai, Bapa ampunilah mereka. Dan pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan dalam Firdaus. Masih ada kondisi yang tidak sejahtera lagi. Apa itu? Ini dia. Proses penyaliban. Patibulum itu diletakkan di tanah. Dan tangan itu dipaku di daratan, di tanah. Terus vertikalnya di mana? Sudah tertanam cukup lama di Golgota, menanti pasangannya, patibulum datang. Lalu gimana caranya menyatukannya? Itu digerek orangnya. Dan saudara bisa bayangkan berapa kali bergesekan saraf median itu ketika digerek. Dan betapa bergetar tubuh itu ketika diangkat. Aku rasa ngilunya luar biasa. Membayangkan itu. Dan barangkali dengan teriakan-teriakan, tolong atau apapun. Sakit, saya nggak tahu. Tempat Injil tidak kisahkan detail. Dan tidak sebut deritanya bagaimana. Saya membayangkan ketika tubuh Tuhanmu ditarik dan digerek untuk ditemukan dengan temannya yang vertikal itu. Dan kondisi Bukit Golgota yang dingin, di kondisi sedang telanjang. Saya membayangkan itu benar-benar tidak sejahtera, lalu berani banget mengucapkan, Bapa ampunilah mereka. Baru hari ini engkau telah akan bersama-sama. Dua kalimat itu bagi saya sangat dahsyat. Karena diucapkan dalam kondisi yang tidak mudah. Bagaikan layar si pesakit itu ditarik. Makanya crucify gitu ya sebutannya. Itu adalah hanya itu kalimat yang bisa diucapkan untuk menggambarkan proses penyaliban. Dan proses sakitnya kayak apa? Tidak ada nama lain yang bisa ditempelkan selain nama tadi itu. Crucified. Cuma yang nama itu yang bisa disebutkan. Penyalipan. Penyalipan itu istilah yang tadi, yang hanya istilah itu yang bisa dipakai untuk menggambarkan situasi itu. Makanya ketika orang menyebut kata penyalipan, mindsetnya langsung ini. Orang zaman dulu ketika disebut penyalipan, oh ya, derita ini. Itu sudah hal yang biasa. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu memikirkan tentang diafragmanya. Ketika berusaha bergerak untuk membuat paru-paru mampu memompa dan mendapatkan oksigen. Kalau kita setuju pukul 3 dini hari dan mengalami 6 kali pengadilan, lalu pukul 9 itu kemudian disalib, lalu Alkitab bilang pukul 15 Yesus menyerahkan nyawanya, berarti dari pukul 9 ke pukul 15 itu 6 jam juga. Maka total penderitaan Yesus adalah 6 jam di darat dan 6 jam yang tergantung. Dan tidak mudah menarik nafas. Karena kekuatan untuk tarik nafas, tolong bayangkan ya, saudara sedang tergantung, lalu sedang berupaya menarik nafas, apa yang Bapak Ibu buat? Satu-satunya cara untuk Bapak Ibu bisa mengangkat diafragma ini adalah Bapak Ibu mengeraskan otot tangan, dan berusaha memompa begitu. Sambil mendorong kaki. Sementara kaki sedang dipaku, tangan juga demikian.
Dan berapa kali saraf median bergesekan ulang. Di saat bergesekan untuk memompa oksigen itu. Saya membayangkan ini tidak mudah. Dan entah betul atau tidak, saya cari tahu ini kondisinya berapa kali sih kalau orang yang sedang sakratul maut itu menarik nafas. Konon katanya 1 menit itu menarik nafas bisa 5 kali. Lebih cepat, maka total bisa lebih atau bisa kurang, saya nggak tahu. Silakan bayangkan, Pak. Lalu maka totalnya 6 jam kali 60 menit kali 5, maka totalnya 1.800 kali gesekan di saraf median terjadi lagi. Itu yang tadi saya bilang tadi 1.800. Kesakitan di kaki kanan itu berarti sengatan listrik muncul lagi di pusat rasa sakit, yaitu saraf median tadi. Lalu ada kalimat menarik di Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air, wow. Itu mujizat. Dan kita menyebut, wow, itu dahsyat, luar biasa. Betul Bapak Ibu, tapi ada sesuatu yang bisa dijelaskan di kondisi ini. Itu orang mengalami respiratory acidosis atau karbon dioksida itu mulai dalam darah itu larut menjadi asam karbonat, terus menyebabkan kadar asam dalam darah itu meningkat. Nah, lama-kelamaan membuat denyut jantung itu menjadi tidak teratur. Kemungkinan besar Yesus akan mengalami serangan jantung yang sangat dahsyat, sakratul maut. Lalu kemudian membran di sekitar jantung atau perikardinal effusion itu dan sekitar paru-paru atau keluar itu terkumpul cairan. Di sekitar itulah, di membran paru-paru itu terkumpul cairan karena kondisi itu. Dan ketika ia berseru, ke dalam tanganmu, terus serahkan nyawaku. Lalu Yesus meninggal. Itu kemungkinan besar karena mengalami henti jantungnya. Jadi meninggal, Bapak, ke dalam tanganmu, serahkan nyawaku. Jantungnya berhenti. Ketika terkumpul air di sekitar membran paru-paru itu, Yesus sebenarnya sedang tenggelam. Maaf ya menggunakan kata-kata yang saya nggak tahu menggambarkan gimana. Yesus sedang tenggelam dengan cairannya sendiri. Nggak bisa bernafas. Karena banyak cairan dalam paru-parunya. Ketika ditusuk lambung, tersentuh di paru-paru, lalu keluarlah air bercampur darah. Ini kondisi yang bisa ditinjau secara berbeda di luar Alkitab. Yang kemungkinan besar dialami. Saya berulang kali bilang tadi, mestinya nggak perlu disalib pun, Yesus sudah mati. Sudah wafat. Lalu kenapa harus naik ke kayu salib? Karena misinya belum tuntas. Yesus belum bilang, sudah selesai. Belum selesai. Dosanya sinyuman Jepun belum selesai ditebus. Maka dia harus naik ke kayu salib. Walaupun harusnya sudah mati di situ menurut saya secara logika. Karena mengalami hipovolemik dan hematidosis tadi. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan, Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus mati bukan karena lukanya terlalu banyak. Yesus mati bukan karena henti jantung, bukan. Yesus mati, silakan saudara baca di 4 Injil. Alkitab tidak bilang lalu matilah Yesus. Enggak. Alkitab mengatakan kemudian ia menyerahkan nyawa. Yesus mati karena dia tahu misi sudah selesai. Nyawanya dia serahkan. Baru. Karena dia harus ke kayu salib karena dia tahu dosanya Nyoman Jepun belum tuntas ditebus sebelum di kayu salib. Saya punya video Bapak Ibu tentang seorang pendeta dari Singapura, saya lupa nama gerejanya, mengalami penglihatan tentang derita spiritual Yesus. Dari tadi kan fisik, lalu kemudian digambarkan secara visual melalui film kartun 3 dimensi, apa sih yang dialami Tuhan Yesus secara spiritual. Karena kan kita memiliki 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh secara fisik sudah dijelaskan. Kejiwaan tadi kondisi yang sudah dijelaskan. Nah roh bagaimana? Secara spiritual, apa derita Tuhan Yesus dialami? Nah, ini ada video yang barangkali bisa semakin membuat Bapak Ibu mengerti tentang dimensi-dimensi penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Church, New Creation Church Singapura punya.
Kemudian ada Bandung Grace membantu untuk menerjemahkan. Ini 3 dimensi, Bapak Ibu, bagus banget kartunnya, seakan asli. Father, forgive them, for they know not what they do. Masih bisa ngomong itu loh Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perlu buat. Wow. Ini derita spiritualnya. Kutuk diberikan, dosa ditimpakan. Yang mestinya saya dan Bapak Ibu alami secara spiritual di neraka. My God, my God, why have you Karena dia forsaken memikul me? dosa, mata menjadi najis di mata Allah. Ngeri banget kan? Mengapa engkau tinggalkan aku? Karena kekudusan tidak bisa berjumpa dengan kenajisan. Yesus tidak berdosa, tapi memikul dosa. Menjadi soal, lihat. Semua ditimpakan, segala macam kutuk harus diterima. Berbagai bentuk dosa dirajam untuk. Ini yang saya suka bagian akhir Bapak Ibu. Finished! Wow. Bahasa Yunaninya tetelestai. Sudah genap. Sudah selesai. Father, into your hands, I commit my I commit spirit, my spirits. my spirit. Biadika fikruhu. Yesus wafat bukan karena penderitaannya, Yesus wafat bukan karena hipovolemik, Yesus wafat bukan karena kehilangan banyak cairan. Tapi Yesus wafat ketika dia menyerahkan tuh nyawanya. Dan menyerahkan rohnya ini hanya mungkin terjadi kalau sudah selesai. Dan dianggap sudah genap. Proses penebusan sudah selesai. Di Lukas 23, ayat 40 dan 41 yang kita baca tadi, itu ada pengakuan yang luar biasa loh. Dari penjahat yang satu ini. Kita layak terima ini. Tapi dia tidak terima. Saya sebut itu proses metanoia atau proses bertobat atau pertobatan. Itu dimulai dengan menyesal, memperbaiki kesalahan, lalu kemudian tidak berbuat, minta ampun dan tidak berbuat dosa lagi. Saya ajak Bapak Ibu masuk beberapa tahap ini. Ketika mau bicara soal Firdaus, orang harus masuk di tahap metanoia dulu ternyata. Tahap pertobatan. Seperti yang dilakukan oleh penjahat itu. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, tidak diucapkan untuknya. Kalau kemudian dia tidak menyebut ayat 40 dan ayat 41.
Itu satu pengakuan, penyesalan, dan ingin memperbaiki kesalahan. Ini disebut dengan proses pertobatan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu tahapan yang ketiga, memohon pengampunan. Karena siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Makanya metanoia hanya mungkin terjadi dulu sebelum menuju Firdaus. Atau Firdaus dijanjikan untuk dia ketika proses metanoianya selesai. Proses pertobatan, yaitu mengakui ini salah, menyesal, dan poin 3 tadi, memohon pengampunan. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, perkataan imani yang diucapkan oleh penjahat ini menurut saya luar biasa. Ia seorang yang diselamatkan karena percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan. Dia diselamatkan bukan karena melakukan kewajiban agamawi dia. Ini menarik ya, karena dia kayu salib. Tapi dia diselamatkan karena anugerah. Sebab sebelum disalib dia penjahat. Dia tidak melakukan kewajiban duniawi, agamawi dia, dan kewajiban Taurat dia nggak bikin. Lalu kenapa dia diselamatkan? Nggak bikin hal yang benar kok. Dia diselamatkan karena anugerah, poin 2. Dan ketiga, pendosa besar ini pun dapat diselamatkan. Makanya saya bilang mengatakan di Efesus 2:8 itu harus menjadi catatan penting bagi siapapun Bapak Ibu Saudara yang punya masa lalu tentang dosa terbesar dan apapun. Sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tidak ada yang lebih besar dari kasih karunia. Di dosa terbesar sekali. Kasih karunia mampu menyelamatkan. Lukas 23 kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan Firdaus. Mari kita bahas. Ketika proses metanoia selesai, pertobatan selesai, mengaku, menyesali, baru kemudian memohon ampun, dan pengampunan diberikan, itu yaitu hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu pengampunan diberikan. Itu peristiwa yang terjadi di kayu palang, yang merupakan janji Firdaus. Nah, Firdaus itu kan menarik untuk dikupas. Apa sih itu Firdaus? Dari kata paradeiso, atau sering kita dengar kata paradise, itu dari kata Yunani paradeisos, yang berarti Taman Eden. Kalau Ibrani menyebut Gan Eden, Tanah Eden. Dalam perjanjian baru digunakan sebagai istilah untuk sorga, muncul di 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, atau di tempat kediaman jiwa-jiwa yang berbahagia, itu Firdaus ini, di Lukas pasal 23 ayat 43, atau Wahyu 2 ayat 7. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4, ternyata Firdaus itu adalah tingkat ketiga dari sorga. Itu di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Itu konfirmasi dari Rasul Paulus. Dia menyebut bahwa dia ada di tingkat ketiga dari sorga, yaitu Firdaus. Nah, di Yohanes pasal 8, kita kupas sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini, merupakan refleksi para pengecap Firdaus. Mereka yang dijanjikan Firdaus harusnya hidupnya pasca pertobatan adalah menikmati Firdaus yang dijanjikan itu kan. Maka hidupnya harusnya ada di Yohanes pasal 8 ayat 11. Mengupayakan diri untuk pergi, tidak melakukan dosa lagi. Itu loh. Maka bagi saya puncak terakhir, puncak keempat dari pertobatan atau metanoia adalah mengupayakan diri hidup dalam kekudusan. Bukan sebuah pertobatan yang munafik, tapi pertobatan yang sejati, ditandai dengan tidak berbuat dosa lagi. Makanya Bapak Ibu, peristiwa ucapan ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja, itu sebenarnya upaya pengakuan yang tulus. Dan surga sangat tertarik pada pertobatan-pertobatan yang tulus seperti ini. Mengapa Firdaus dengan mudah dijanjikan kepada si penjahat?
apakah dia layak menerimanya? Kalau ditakar dengan dosanya, si penjahat ini tidak layak menerima pengampunan. Apalagi dengan bonus Firdaus. Lalu tadi, kita harus sampai pada titik, ini anugerah. Ini pemberian keselamatan ini ternyata layak dipadankan dengan ketulusan. Ingatlah aku, jika engkau sudah datang sebagai Raja. Wih, itu permohonan dalam ketulusan. Dan bagi saya, ketulusan itu membuat surga tertarik. Kalau orang memang sungguh-sungguh meminta ampun. Makanya dosa merah bagaikan kirmisi menjadi putih seperti salju. Itu bukan redaksi biasa yang bikin dosa minta ampun selesai. Bukan. Tuhan hanya tertarik pada ketulusan. Dan ketulusan itu dimulai dengan sikap aku tidak mau berbuat dosa lain. Hanya Bapak Ibu nggak enteng bilang diampuni dosa. Lalu kita meremehkan dengan toh masih ada pengampunan kok. Dan buat dosa lagi. Enggak, sorga tidak tertarik pada permohonan ampun yang penuh dengan kelicikan seperti itu. Sekarang mari kita berefleksi. Apakah Bapak Ibu dan saya mengingini juga Firdaus yang sama? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti Bapak Ibu kerjakan? Markus 8:38 bilang begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Maka kalau penjahat itu berubah 180 derajat dan balik memarahi temannya, berarti dia secara tidak langsung di atas kayu salib menjadi follower yang baru dari Yesus. Dan Yesus bilang kalau mau ikut saya, itu dijanjikan sorga, dijanjikan Firdaus. Tapi untuk ikut dia harus melakukan 3 hal penting. Orang itu harus melakukan 3 hal penting. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Saya cepat-cepat ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak kehabisan waktu. Barangkali Bapak Ibu yang berefleksi. Apa itu menyangkal diri? Andai kata Tuhan Yesus tetap menggunakan kuasa ilahinya, Bapak Ibu pada saat disalib dan turun dari salib, baru tempeleng itu penjahat bulak-balik, menunjukkan dia Almighty God, lihatlah saya adalah kuasa Allah yang maha luar biasa, keselamatan nggak terjadi. Isi dunia tidak akan beroleh kasih karunia, karena janji tidak digenapi. Penebusan tidak terjadi. Yesus menahan diri, menahan kuasa ilahi, dan membiarkan kemanusiaannya mengalaminya, karena yang ditebus adalah manusia. Makanya saya selalu marah sekali, dan tidak nyaman kalau ada yang berani bilang, oh, bukan dia yang disalib, tapi diserupai. Sebenarnya Yudas Iskariot lah yang diserupai, menyerupai Yesus. Kalau ada yang berani bilang begitu, maka saya orang nomor 1 yang bilang, kalau begitu, Allah itu pembohong, penakut hadapi rasa sakit. Bagaimana mungkin dia menjadi penebus manusia kalau membohongi proses penyaliban? Saya tidak bangga ketika dia mengatakan, demi kemuliaan dan kekudusan putranya, maka orang lain diserupai seperti Yesus, supaya putranya yang kudus itu tidak tersentuh oleh kenajisan. Saya tidak bangga kalau ada berita ini. Benar Bapak? Berarti itu peristiwa kebohongan yang dibuat sorga. Berarti Tuhan Yesus tidak benar-benar menyerupai, menjadi manusia untuk mengambil derita manusia, karena dia nggak rasa. Benar Bapak Ibu? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu saat ini, yakinlah bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhanmu dan Tuhan. Karena Allah kita bukan Allah yang pembohong, yang menggantikan dengan orang lain. Saya nggak tahu tuh, dapat ide dari mana penyataan. Galatia 2:20 bilang gini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bilang gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Menyangkal diri adalah saudara menekan dan menahan ego, keinginan daging. Yang tampil adalah tampilan Kristus. Tutur kata, perbuatan, pola laku. Menyangkal diri adalah saudara membiarkan kedagingan itu terbenam, supaya yang muncul adalah keinginan roh. Maka orang tidak melihatnya menjepun lagi, tapi orang melihat Kristus yang hidup dalam aku melalui perkataan dan perbuatan. Barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri. Ini proses yang tidak mudah, nggak mudah Bapak. Cobaannya besar.
terjadi transformasi yang luar biasa. Perubahan dalam diri lewat perkataan dan perbuatan kita. Misalnya di Kejadian 22 ayat 1-3, Abraham mengalami transformasi tentang nilai hidup. Dia pikir dulu yang paling bernilai adalah anak. Engkau tidak memberi aku anak. Yang dia kejar adalah turunan. Ketika di Bukit Moria, itu peristiwa transformasi terjadi, perubahan nilai. Ketika Tuhan bilang, sembeli anak, persembahkan buat saya. Dia nunut Bapak Ibu. Dan ketika dia bawa tikam, tidak terjadi kan di Bukit Moria itu. Apa itu? Abraham mengalami transformasi. Bahwa dulunya yang paling bernilai adalah memiliki anak. Tapi sekarang enggak, dia mengalami transformasi nilai. Yang bernilai itu bukan memperoleh anak, tapi soal ketaatan. Atau Tuhan Yesus menyebut tentang serigala, ada lubangnya. Di Lukas pasal 9:58. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu transformasi untuk mengatakan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau dulu yang kita kejar adalah kenyamanan. Oh enggak, yang paling bernilai adalah pengorbanan. Atau Yohanes 12 ayat 3-5, Maria Magdalena bernilai, waduh, parfum yang luar biasa mahal, narwastu itu bernilai luar biasa. Oh enggak, bukan harta itu yang bernilai. Yang bernilai adalah cinta kasih kepada Tuhan. Dia basuh kaki Tuhan dengan minyak yang mahal. Itu transformasi Bapak. Atau perubahan pandangan hidup misalnya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Atau di Kisah Para Rasul, oh ini bicara soal, saya nggak mau pokoknya yang haram, pokoknya ditampilkan lewat kain yang penuh binatang-binatang luar biasa yang haram. Ternyata bukan soal apa yang saya pahami, yang seakan saya paham semua tentang kebenaran. Itu Paulus dirubah di situ, Petrus dirubah di situ. Tapi soal apa yang harus saya taati pada firman. Filipi kan tadi itu. Bagi Paulus itu bukan soal lamanya hidup. Hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Gila nggak sampai ke statement itu? Itu karena perubahan pandangan hidup. Karena bagi dia, hidup yang sesungguhnya bukan soal lama hidup. Tapi bagaimana kualitas itu saya isi untuk Kristus. Maka kalau saya hidup untuk Kristus. Kalaupun saya mati, biarlah saya mati itu adalah suatu keuntungan. Karena kemah yang lama ini akan diganti dengan yang baru, kata dia kan. Atau seterusnya perubahan-perubahan yang begitu. Memikul salib. Kosuke Koyama, Bapak Ibu, seorang teolog Kristen dari Jepang menyebut bahwa tidak ada gagang pada salib. Karena tidak ada gagang pada salib, maka salib tidak bisa ditarik. Salib tidak bisa digantung seperti kalung. Apalagi jadi stiker di mobil. Satu-satunya bawa salib karena tidak ada gagang adalah memikulnya. Dan kalau memikul, itu berarti soal beban. Dan kalau soal beban, berarti itu bicara soal pikulan dan jatuh bangun. Pada syarat kedua ini banyak orang gagal. Karena di sini salibnya bukan nya Tuhan, karena bukan huruf besar. Tapi nya kecil, n-nya kecil, salibnya kita. Dan banyak orang gagal. Memotong salib, minta diringankan penderitaan. Padahal itu salibnya. Sebagai modal kekuatan untuk tumbuh iman. Agar bisa menyeberang ke sana. Ya, syukur masih ada kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh salib Kristus dan pengorbanannya orang itu diselamatkan. Makanya jangan pernah sedikit pun menjadi pengecut yang membuang salib. Jangan minta diringankan, pikul saja. Karena bisa saja itu menjadi jembatan iman saudara untuk Firdaus yang dijanjikan. Terakhir Bapak Ibu, syarat ketiga, mengikut aku. Aku di sini huruf besar Yesus. Dan biasanya kalau orang mengikut berarti posisinya adalah di belakang. Dan yang diikuti posisinya di depan. Jangan terbalik. Banyak orang mengikut Yesus, Yesus yang di belakang. Kita yang di depan dan kita yang atur semua mau kita. Kalau Tuhan yang di depan, maka kita harus bersiap
mengalami apa yang orang depan alami. Dan karena yang di depan itu Yesus, kita harus siap mengalami seperti perkara-perkara yang Tuhanmu dan Tuhanku pernah alami. Kita harus jadikan dia cermin untuk role model kehidupan yang benar pada penikmat-penikmat Firdaus itu. Jika Yesus pernah dihianati, Bapak Ibu sebenarnya dan saya tidak layak untuk berseru dalam doa, Tuhan teganya dia mengkhianati saya. Oh, saya khawatir Tuhan akan menjawab, saya tahu apa yang kau rasakan. Karena saya tahu apa arti pengkhianatan. Karena pernah dia mengalami pengkhianatan. Dan bagi saya, pribadi yang paling tepat untuk menjadi tempat kita mengadu tentang dikhianati adalah Yesus. Karena Tuhan tahu apa arti pengkhianatan. Ditinggalkan, difitnah, dia tahu. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak nyaman dan mempertanyakan Tuhan, mengapa saya alami ini? Ya karena konsekuensi logis Bapak Ibu dan saya adalah pengikut Yesus yang ada di belakang. Yang harusnya mengalami apapun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jangan bertanya, mengapa aku mengalami kemalangan seperti itu? Saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Sebelum bertanya tentang kemalangan kepada Tuhan, beranikah Bapak Ibu bertanya tentang kenyamanan dan berkat? Kalau Bapak Ibu diberkati, orang lain tidak, beranikah saudara bertanya, Tuhan, kok ku yang diberkati? Kita tidak pernah bertanya soal itu. Tak? Maka kalaupun kita diizinkan memikul salib yang tidak mudah, jalani saja. Saya percaya Tuhanmu dan Tuhanku sangat mengerti arti beban itu karena dia pernah pikul salib. Dia tahu kekuatan dan kemampuan Bapak Ibu memikul. Jadi selamat menikmati Firdaus dalam kacamata seperti ini. Itu benar-benar anugerah. Tapi prosesnya tidak mudah. Itu benar-benar kalimat yang menyukacitakan penuh damai. Tapi itu diucapkan dalam kondisi yang tidak sejahtera. Selamat menjadi penikmat Firdaus melalui 3 hal. Menyangkal diri, 147 peserta, mengikut Tuhan Yesus, dan memikul salib. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin.